Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebentar aja ya, nggak usah lama-lama ya. Malam minggu juga kalian mau berweekend ria juga. Oke. Sudah dikerjakan soal nomor 2? Sudah, Bu. Sudah. Boleh dipresentasikan? Dari Mbak siapa? Saya absen dulu ya. Ya, sambil saya absen. Silahkan Mbak, dipresentasikan Mbak. Bisa kan presentasi kan? Maksudnya nggak harus saya yang jadi host. Oh, bisa ya. Oke. Nanti ini sebentar dulu Mbak, saya sambil absen ya. Oh. Ya kan Mbak. Ini Mbak siapa Mbak yang presentasi Mbak? Alenta, Bu. Siapa? Alenta? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan skillet metodologi asuhan keperawatan anestesi dengan kasus intra-anestesi. Tuan Y usia 50 tahun dalam kondisi sedang di ruang operasi pembedahan. Pasien dilakukan tindakan anestesi general. Kondisi pasien terpasang endotracheal tube yang tersambung dengan ventilator. Pada saat proses pembedahan terjadi pendarahan pada area luka dengan derajat 1 pendarahan. Perawat segera melakukan resusitasi cairan dengan memberikan cairan NaCl 60 tetes per menit, akral teraba dingin, pasien terpasang beside monitor, tekanan darah 100/70, nadi 70 kali per menit, respirasi rate 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, capillary refill time 2 detik. Analisis data intraanestesinya, data batasan karakteristik yang pertama, objektifnya terpasang selang ETT, lalu pendarahan pada area luka, akral teraba dingin, tekanan darah 100/70, nadi 70 kali per menit, respirasi rate 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Etiologinya hipoksia dan masalahnya resiko shock atau diagnosa kedua itu bisa juga hipovolemia, shock hipovolemik dengan masalah resiko shock. Rencana asuhan kepenataan intraanestesi pada tanggal Senin 9 November 2021 dilakukan diagnosis kepenataan, yaitu resiko shock berhubungan dengan hipoksia, pendarahan derajat 1 pada area luka pembedahan akral teraba dingin, suhu 36 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, respirasi rate 16 kali per menit, tekanan darah 100/70. NOC-nya setelah dilakukan intervensi kepenataan dalam 1 kali 30 menit, tingkat keparahan shock hipovolemik pasien menurun dengan kriteria hasil. Tekanan darah pasien meningkat, sistol dari 100 menjadi 110, diastol dari 70 menjadi 75-80. Meningkatnya laju jantung, nadi dari 70 kali per menit menjadi 75-80 kali per menit. Akral pasien mulai teraba hangat, waktu pengisian kapiler meningkat, CRT dari 2 detik menjadi lebih dari 2 detik. Tanda-tanda vital, suhu tubuh pasien meningkat dari 36 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius, meningkat dari 16 kali per menit menjadi 19 kali per menit. Intervensi atau NIC-nya pencegahan shock, monitor terhadap adanya respon kompensasi awal shock dan sirkulasi tekanan darah pengisian kapiler. Monitor terhadap adanya ketidakadekuatan perfusi oksigen ke jaringan atau raba akral pasien. Berikan terapi cairan 4 NaCl 60 TPM, monitor suhu dan status respirasi. Maaf, belum kami.
Ya, untuk implementasi kepenataan intraanestesinya, implementasinya pada pukul 8.45 memberikan terapi cairan IV NaCl 60 TPM. Lalu pada 8.50 memonitor terhadap adanya respon kompensasi awal syok dan sirkulasi, tekanan darah, pengisian kapiler, HR setiap 5 menit. Memonitor status respirasi dan suhu tubuh setiap 5 menit. Memonitor terhadap adanya ketidakadekuatan perfusi oksigen ke jaringan raba akal pasien. Mbak nggak bisa dibesarin ya? Novanya nggak bisa baca, kecil-kecil banget. Atau dikirim dulu deh filenya di grup Mbak, biar Nova baca dari situ. Kecil banget, nggak bisa digedein ya? Persentasenya digedein. Ini Tekan kontrol terus kontrol terus. pakai apa ya? Kan mouse tuh ada yang bulat-bulat tuh ya. Belum. Udah kelihatan. San udah gede belum San? San? Udah Len, udah gede. Udah. Respon klien objektif, pasien telah diberikan terapi NaCl IV 60 TPM. Lalu pada 8.50 TD tekanan darahnya 105/75, CRT-nya 2 detik, RR atau respirasi rate 18 kali per menit, akral pasien teraba dingin. Pada pukul 8.55 tekanan darah menjadi 108/75, CRT 2 detik, RR 18 kali per menit. Pada pukul 9.20 TD 112/80, CRT lebih dari 2, RR 20 kali per menit, dan akral pasien sudah mulai teraba hangat. Lalu evaluasi asuhan kepenataan SOAP. Subjektifnya tidak ada. Objektifnya tekanan darah 112/80, CRT lebih dari 2, respirasi rate 20 kali per menit, akral pasien mulai teraba hangat. Untuk asesmennya, masalah kepenataan risiko shock klien belum teratasi. Dan planningnya, angkat permasalahan kepenataan defisien volume cairan. Ya, tadi lalu untuk masalah kepenataan intraanestesi, yaitu risiko shock yang berhubungan dengan hipovolemia, terdapat pendarahan derajat 1 di area luka pada saat dilakukan pembedahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alenta. Mbak Alenta boleh dari awal lagi nggak Mbak? Di scrollin ke atas. Oh iya, Bu. Ini yang dari ini, diagnosa. Dari analisis data ya, Bu? Ya. Ini, Bu. Nanti saya minta tolong diingetin ini ya, presensi ya. Ya. Ini apa, implementasi ini? Di saya masih implementasi. Dari analisa data dulu, Mbak. Ya, ini sudah analisa data, Bu. Loh, kok di saya masih implementasi? Saya masih di teman-teman analisa data atau implementasi di teman-teman? Implementasi. Masih implementasi, Bu. Saya share screen ulang aja ya, Bu. Ya, mulai dari nol. Melemot berarti. Gedein, Mbak. Gedein dulu dari analisa data. Oke, dari diagnosa yang pertama. Hipovolemia. Oh, ini yang pertama. Iya, yang pertama apa?
hipoksia, Ya, di anuin aja. Alatnya- Ya, oke. psikoshock. Stop dulu. Oh, oh ya, Bu. Satu dulu. Oke, minta tolong kelas B, C, D, atau teman yang kelas A lainnya, minta tolong dikomentari bahwa dari kelompok Anita, ini kelompok A membuat berapa? Satu aja atau ada kelompok yang lain, Alenta? Hanya hanya ini aja ya? Oke, saya minta tolong kelas B, C, D Ya, ini saja, Bu. mengomentari ini nomor 1. Silahkan kelas B, C, D ada yang mau mengomentari atau ada perbedaan diagnosa kelas B, C, D? Oh, diam semua. Terdengar nggak suara Bu Nova? Halo? Halo? Terdengar, Bu. Ya, ada yang mau mengomentari nggak kelas B, C apa? Coba diagnosa nomor 1 apa aja? Halo? Adakah yang mau mengomentari kelas B? Ada nggak yang kelas B yang mau mengomentari? Mbak masih nomor 1, Mbak. Izin Bu, Winda Bu. Ya, silakan Elena. Erlena kelas Tapi Erlena. Ntar dulu saya masukkan nilai dulu. Erlena. Apa ya, Nduk? Kelas D ya. Oke, silakan. yang intra anestesi itu ada perbedaan sih Bu yang dari saya. Ya, silakan. Izin menambahkan Bu. Mm-mm. Share screen ya Bu. Ya, sebentar. Ini di Alenta kan berarti masalahnya resiko shock berhubungan dengan hipoksia. Yang kedua, apa tadi resiko shock berhubungan dengan hipovolemi. Iya, benar ya Alenta. Kemudian yang ketiga, Dua saja, Bu. oh 2 aja. Oke, berarti 2. Oke, yang silakan ya Erlena, apa diagnosanya? Share screen Bu. Ya, tutup dulu Alenta. Kita jam 3 selesai ya. Maksimal. Maksimal jam 3 selesai. Gimana ya? Untuk yang intra anestesi masalahnya kalau yang saya kekurangan volume cairan yang pertama, terus yang kalau yang intra aja dulu ya Bu. Ini soalnya itu kan harusnya untuk hari ini kan intra, untuk yang pertemuan berikutnya kan pos tau kudune, apa mau digabung jadi satu? Mau digabung? Satu-satu aja, Bu. Ya udah satu-satu, berarti kita fokus sama intra aja. Iya Bu. Ya intra aja. Berarti kalau yang punyanya Alenta tadi, kelompoknya Alenta itu kan tadi resiko shock ya Dok? Iya. Hubungan dengan hipoksia ya untuk yang intranya. Hipoksia sama hipovolemia. Oh intra, oke. Oke, berarti punyanya si Erlena ini masalahnya kekurangan volume cairan berhubungan dengan pembedahan. Oke, ada yang mau menanggapi kelas C dan D?
Berarti masalah yang diangkat tuh sangat berbeda sekali ya. Kekurangan volume jahatannya kondisi terpasang. Pasiennya mengalami perdarahan, toh, Dok? Terjadinya perdarahan ya, Dok? Dok Airlena. Salah ora apa-apa, tetap tak kasih nilai kok. Kenapa, Bu? Ini pasiennya terjadi perdarahan. Iya, pendarahan pembedahan, Bu. Berapa cc dituliskan enggak di kasus? Apa, Bu? Di dalam kasus dituliskan enggak perdarahannya berapa cc? Yuk. Mana nggak ada ya? Aduh, Nggak ada, Bu. nggak dulu, tulisannya kecil banget, digedein dong. Saat proses pembedahan terjadi perdarahan pada area luka perawat. Terjadi perdarahan. Oke. Oke, Mbak, next. Terima kasih, Bu. Kelas CD, silahkan. Kelas CD, ada? Nanti baru Bu Nova kalau nggak ada komentar. Kelas C mana? Kelas C mana hasilnya? Hasil presentasinya mana kelas C? Tak bikin? Kelas C sama D tak bikin? Bikin enggak? Bikin, Ibu. Udah, yuk sampaikan yuk. Yang bikin siapa? Saya kasih nilai yang presentasi. Nanti baru kita diskusi. Yang mau presentasi siapa, Anti? Yang punya Anti sama Ibu kayak ini. Masalahnya itu resiko pendarahan berhubungan dengan pembedahan dan juga resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan drainase abnormal terhadap di luka. Beda dong. Kurang tadi punyanya Alenta resiko shock, hipoksia sama resiko shock hipovolemi. Punyanya Erlena kekurangan volume cairan. Punyamu apa? Beda kok. Sama kayak Erlena, Ibu. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan drainase abnormal atau luka atau pendarahan. Oh, satu itu. Satu itu. Sama dengan resiko pendarahan berhubungan dengan pembedahan. Oke, kelas D. Kelas D silahkan. B atau D, Bu? B sama D. B kan tadi sudah. B ya? Tadi C, Bu. Ya, C sama D. Tadi yang sudah kan A, Erlena D,
anti C. Berarti tinggal B. Yang D. Erlena D kan delta kan? D, Bu. D ya D toh, delta toh. Yang belum kan beta B. B siapa B? Siapa yang presentasi B? Vera Ayu. Yuk, delta beta. Beta mana enggak presentasi? Enggak. Benar, enggak. Dah, Tit. Yang kelas B itu siapa toh? Kelas B itu Aditya, Alika, Andini, Anggita, Anestesia, Astri, Azhar, Tumbe, Desprika, Dias, Elsafika, Fadilah, Farah, Vera, Hafiz. Nggak ada yang mau presentasi? Kelas B? Nggak ada? Alah. Coba on cam semua dong. Kalian ditanya Bu Nova kok pada diem sih? Apa suara Bu Nova putus-putus? Yang merasa kelas B ada tidak? Anggita Lova. Tadi yang sudah Bu Nova sebutkan, Astri. Ada enggak? Kelas B enggak ada? Enggak ada yang mau presentasi? Tak ada? Perasaan dulu ya deh. Kalian tuh kebiasaan kalau ditanya tuh diem. Kelas A. Hasan ada enggak? Ya, Bu. Aida. Hadir, Bu. Alenta ada. Terus Anggini. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Ayu. Nita. Hadir, Bu. Billy. Bu Alenta hadir. Ya udah tadi udah tahu Alenta mah yang presentasi. Billy. Ada Billy ya Alta ya. Claudia. Hadir, Ibu. Dian. Bu. Hadir. Hadir, Bu. Elda. Hadir, Bu. Estina. Hadir, Bu. Farah. Hadir, Bu. Fedri. Hadir, Bu. Asmiatin. Ade. Alpa. Ibadillah. Hadir, Bu. Asdi. Aditya. Kanan Daru. Hadir, Bu. Jadi ya kamu tuh ditanya tadi loh Bu Nova, kelas B itu ada yang mau presentasi. Maaf, Ibu, tadi masih ke belakang. Ngambil gelas buat minum. Wis, Alika, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Anggita, Hadir, Bu. Hadir. Anestesia, Astri, Azhar. Hadir, Bu. Bu. Astri, Azhar ada? Hadir, Bu. Astri. Ada Azhar. Tumbe, Desprika. Tumbe ada? Tumbe? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Desprika hadir. Dias Firmansyah ada. Alfa, dia dari pertama Alfa, Bu. dari pertemuan pertama di Alfa terus loh, Dias loh. Iya, Bu. Nggak pernah masuk Zoom. Elsa Fika, Hadir, Ibu. Fadila, Hadir, Bu. Farah, Hadir, Bu. Vera, Hafiz. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, kelompok C. Khairul Anam, Hadir, Bu. Aldian, Hadir, Bu. Amanda,
Amanda. Alfa. Oke, Alfa ya, mana ya? Tanggal 20. Alfa Amanda. Andreas, Hadir, Bu. Anggita Stefan, Hadir, Bu. Anti Amelia, Hadir, Ibu. Tika, Hadir Ibu. Agas, Hadir Ibu. Citra, Hadir, Bu. Desi. Desi, Hadir Bu. ada Era, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Fikri. Fikri tak ada, Fikri. Fikri Alfa ya. Alfa. Hanan. Hanan Alfa, Hanan. Hanan Alfa. Kayaknya saya tadi lihat Hanan. Nanti saya akan lagi di belakang. Blok ke belakang. Pas D. Hanan ada, Ibu. Cuma mic-nya rusak. Oh, Hanan ada. Baik. Pas D. Lutfi. Ahmad Lutfi. Ini dia Alfa. Dulu dia Alfa. Sekarang Alfa lagi. Oh, nilainya 0. Rata kasih nilai. Alfa Ki. Hadir Bu. Amelia. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Brainy. Hadir Ibu. Aryani. Hadir Ibu. Aulia. Tade. Alfa. Cecilia ini juga 2 kali udah hadir. Apa? Egi nggak ada. Apa? Fahmi Zidan. Hadir, Bu. Fahmi Zidan. Tadi Aulia hadir, Bu. Oh, Aulia ada. Alfa tadi kamu. Oke, terus Rena ada. Fahmi. Hadir, Bu. Hadir. Fauriza. Tade. Fauriza apa? Fauriza apa ya? Firda. Hadir, Bu. Hanif. Hadir Bu. Oke. Bu, maaf, Amanda kelas C hadir, Bu. Amanda kelas C. Oh iya tadi Alfa. Baru datang ya? Sinyalnya, Bu. Oh ya wes. Ya nanti di akhir Bu Nova di absen lagi. Baik teman-teman kita bahas lagi di kasus. Saya bahas lagi nanti diingetin Bu Nova untuk mengklarifikasi di akhir kehadiran ya, karena kehadiran untuk Bu Nova mempengaruhi nilai, apalagi ini hari Sabtu. Baik Bu. Ya, tadi ada kelas B tak ada yang mau presentasi kelas B. Tak ada. Membuat nggak sih kelas B itu? Apa nggak ada yang bikin? Nggak ada ya? Ini kok diem kabeh toh? Nggak ada Bu. Kelas B nggak ada yang bikin? Sana. Ada yang berpresentasi Bu. Aditya Alika Andini sampai Hafiz tuh nggak ada yang mau presentasi, nggak ada? Nggak bikin? Nggak ada Aditya. Dirimu nggak bikin toh? Kelas C saya minta tolong tadi dipresentasikan Dok, yang kamu sama dengan kelas itu tadi siapa tadi ya? Ya, Kelas, Ibu. ya kelas C coba Mbak. Kamu pasti bisa nenda ada yang bikin.
Ayo nanti presentasi Tik. Ya, sesuai teman nanti. Loh, kok share screen-nya berhenti, Mbak? Belum nampak. Sepertinya masih loading, Bu. Sinyal ya. Oke deh, sambil menunggu kelas Mbak Anti. Oh, ini udah muncul. Risiko perdarahan berhubungan dengan pembedahan. Risiko kekurangan cairan dan drainase abnormal. Oke, Mbak, dianalisa data dulu coba, Nduk. Baik, saya akan mempresentasikan di mana risiko pendarahan berhubungan dengan pembedahan. Dan yang keduanya itu risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan drainase abnormal terhadap pendarahan terhadap luka tersebut. Di mana perawat segera melakukan refusasi cairan dengan memberikan cairan NaCl ini pada Siapa tadi, Anti ya? Iya, Ibu. Ini di mana diagnosisnya, di mana risiko pendarahan tadi berhubungan dengan pembedahan ditandai dengan pada proses pembedahan terjadi pendarahan di area luka tersebut. Dan juga risiko kekurangan cairan berhubungan dengan drainase abnormal yang ditandai dengan abnormal. Terus, Mbak, saya lihat itunya dulu aja, Mbak. yang mana, Ibu? Analisa data, Mbak. Analisa datanya. Kok ini, Ibu? Belum nampak, Dok. Belum nampak, Mbak. Kok di saya aja yang belum nampak. Belum nampak ya, teman-teman ya? Belum, Bu. Ya, Bu, belum. Share screen lagi aja, Mbak, di logout dulu. Keluarin baru. Ibu, di-share ulang aja, Ibu ya. Ya. Sinyal kali ya.
Duh, coba teman nanti. Oke. Oh. Lagi di rumah tuh ini nanti kok prosesnya lama gitu. Di kos ya, Ibu. Oh, di kos. Masih itu Mbak, masih intervensi ini. Bapak pengen lihat analisa datanya. Kamu mengelompokkan masalah-masalah itu datanya apa aja, gitu kan adanya di analisa data. Udah. Oke, kalau enggak bisa Mbak ke analisa datanya, Dok. Mbak Anti. Nggak kenampakan ya, Ibu? Nggak ada, ini masih rencana. Oh, di close dulu deh. Close dulu aja, Anti. Iya, Ibu. Kamu catat berarti untuk kelas C itu resiko perdarahan sama resiko kekurangan sayuran ya. Hubungannya dengan drainase abnormal. Iya, Ibu. Oke, saya sekarang ingin membahas yang kelas A dulu. Gantian share screen, kamu tutup. Si siapa Anti? Baik, Ibu. Iya, kok nggak bisa sampai analisa data ya? Tak muncul. Ya, Pak. Enggak. Ayo, Alenta. Share screen lagi, Alenta. Ibu, maaf, kelas B mau ada yang presentasi. Ntar dulu. Kamu dari tadi kelas B mana ditanya nggak ada yang presentasi. Masalahnya kelas B kalau nggak ada yang presentasi nanti nilainya C semua loh. Walaupun saya tahu yang bikin tuh hanya 1 apa 2 orang, yang lainnya nebeng, tapi paling tidak itu mewakili kelas. Jadi kalau nggak ada yang presentasi, ya nilainya gue cek apa. Oke, cukup. Alenta, sampai di sini, stop. Anda mengerjakan dengan siapa, Alenta? Yang kelas A ini semuanya apa cukup berdua toh? Diskusi Bu, diskusi bareng-bareng lewat grup. Oke. Ini masalahnya resiko shock berhubungan dengan hipoksia. Berarti sudah terjadi shock belum, Alenta? Belum ya? Belum, resiko shock hipoksia. Berarti ini etiologinya hipoksia. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini ya. Jadi bagaimana critical thinking kita? Yang pertama, perdarahan derajat 1 pada area luka. Jadi hipoksia. Anda mengangkat resiko shocknya karena hipoksia. Data mana yang menunjukkan bahwa pada pasien ini terjadi hipoksia, Dok?
CRT 2 detik ini ada ya di soal? Atau kamu tambahkan? Kenapa, Bu? CRT 2 detik ini kamu tambahkan apa? Oh, CRT agak ada ya 2 detik ya, oke. Iya. Kenapa saya bilang hipoksia? Karena terjadi pendarahan, Bu. Dan di sini bilangnya terjadi pendarahan derajat 1 pendarahan. Makanya sampai perawatnya segera melakukan resusitasi cairan. Oke. Jadi antara hipoksia atau shock hipovolemik. Oke, baik lagi Kanesa data Mbak. Kamu bedanya tahu nggak antara hipoksia itu apa, hipovolemi itu apa? Hipovolemia itu kalau hipovolemia itu kadar darahnya terlalu rendah, Bu. Hipoksia apa hipovolemi? Kalau hipoksia itu tidak adanya cukup oksigen dalam jaringan. Kondisi rendahnya kadar oksigen di sel dan jaringan. Iya, maksud saya itu alasan kamu resiko shocknya oke ya, mungkin masih bisa diterima mungkin, cuman kita belum melakukan analisis. Cuman kalau kamu etiologinya hipoksia gitu, hipoksia apa tanda-tandanya ini pasiennya sudah terjadi hipoksia. Teman-teman yang lain silakan berpendapat. Nah, kan ada teman lain yang mau berpendapat? Desi kelas 3C barangkali. Halo. Alah. Tuh. Ya ini nak saya mengajak diskusi loh, nek kalian ndak aktif ya ndak jadi toh. Kita belum ke intervensi, Mbak. Kita belum ke intervensi. Kita ke diagnosa dulu. Bagaimana Anda itu bisa mengangkat diagnosa ini? Bagaimana Anda bisa mengangkat etiologi ini? Cocok atau enggak? Nek diagnosanya salah, ya intervensimu pasti salah. Makanya kita bahas dulu semuanya diagnosa yang sudah kamu angkat. Silakan teman yang lain. Yuk, berpikir kritis kalian. Lebih aktif lagi. Kalau yang kedua, Mbak, resiko shock hipovoleminya mana? Ini, Bu. Nek kita diskusi kayak gini, nek kalian pasif nggak jadi. Masa Bu Nova cuma diskusinya cuma Bu Nova tok, nggak ada kalian bertukar pendapat. Mbak siapa Alenta? Jadi ya, kamu itu ini masalahnya resiko shock tapi 2 etiologi ya? Sebenarnya kalau di rencana asuhan sama implementasinya cuman ada hipovolemia, Bu. Ini kayaknya kemarin cuman diskusi gitu terus ditaruh aja gitu buat kejaga. Oke, kita anggap yang hipoksia keliru ya. Iya. Kita anggap berarti kamu ngangkatnya resiko shock berhubungan dengan hipovolemi. Hipovolemi. Ya, karena datamu antara yang hipoksia sama hipovolemi sama-sama masalah resiko shock sama datamu tuh. Ya. Iya. Sekarang Anda tahu dari mana kalau pasiennya itu terjadi hipovolemi perdarahan derajat 1 pada area luka. Di soal kan sudah ada terdapat perdarahan pada area luka. Kemudian tekanan darahnya rendah, nadinya sekian, RS sekian, oke sekian. Oke, stop. Mungkin ini bisa diterima. Terus kenapa kamu tidak ngangkat langsung aja resiko kekurangan volume cairan gitu, Mbak? Kenapa yang kamu angkat resiko shocknya? Karena kalau hipovolemik itu
langsung mengacu pada kekurangan darahnya sendiri, Bu. Sedangkan kalau resiko kekurangan cairan kan nggak hanya di darah, Bu. Gimana Mbak tadi Mbak? Kalau hipovolemia kan kekurangan itu langsung menuju ke kekurangan cairan darahnya, Bu. Kekurangan darahnya. Kalau kekurangan cairan kan nggak hanya darah, bisa kekurangan cairan yang karena diare, misal dehidrasi gitu, nggak hanya di darah kan, Bu. Banyak kalau kekurangan cairan aja. Makanya di resiko shock hipovolemia langsung mengacu pada kekurangan darah. Oke, kan berarti terjadi perbedaan dengan yang kelas C tadi ya. Kelas C minta tolong sampaikan lagi kelas C di share screen. Si Erlena. Erlena atau Anti, Bu? Erlena itu tadi kelas D, maaf kelas D. Yang kedua tadi presentasikan kelas D. Yang hampir sama dengan itu. Kamu sama dengan kelas D kan, Anti? Iya, Ibu, sama. Erlena lagi ke WSA, Bu. Ya wes, Anti dulu. Tapi Anti ke analisa datanya, nggak bisa. Bu Nova langsung lihat intervensi. Mana nanti analisa datanya, Dok? Sudah selesai ya. Weekend kuliah gitu ya. Jadi gimana gitu ya? Apalagi Bu Nova. Tapi dia meneh. Walah anti nek share screen kuwe nepon. Gedein Dok, di analisa data aja Dok. Di presentasinya digedein tuh, itu presentasinya cuma 90% ya bener ya. Bu Nova enggak bisa baca. Loh, kok nyari aku? Oh ini Kak Anastasia. Gedein Dok. Gedein lagi Dok. Presentasi yang di bawah kanan tuh gedein Dok. Di bawah kanan tuh loh Dok. Stop. Presentasi bawah kanan mau gedein, Bu Nova enggak bisa lihat. Ya, malah ke bawah. Oke, stop. Oh, hilang nah. Kamu mengangkat apa nih? Resiko perdarahan sama resiko kekurangan volume cairan. Nanti, ini kamu ngerjain sendiri apa satu kelas kameramen ngerjain, Ti? Rame-rame, Ibu, melalui grup. Sudah. Ada yang mau berkomentar?
Ini risiko perdarahan berhubungan dengan pembedahan. Datanya, ini, cek. Nek Anda mengelompokkan data itu, Mbak, Mas, semuanya kelas A, B, C, D, ini datanya kok sama antara resiko perdarahan dengan pembedahan, yang kedua resiko kekurangan volume cairan dengan drainase, kok masalahnya sama, data objektifnya sama, subjektifnya sama, tapi kok masalahnya berbeda karena kenapa ya? Bisa dijelaskan nggak? Karena kalau anti nyari Ibu melalui Linda Jual kan, terus melihat dari kasusnya itu, kasusnya ini kan Ibu mengambil dari pada saat proses pembedahan terjadinya perdarahan pada area luka, dan juga perawat segera melakukan memberikan cairan. Nah, terus saya mencari analisisnya. Bahwa kalau dari resiko pendarahan itu berhubungan dengan pembedahan, dan di mana juga resiko kekurangan volume cairan ini berhubungan risiko komplikasinya pasti ada pendarahannya juga. Kayak gitu, Bu. Di mana Ibu, kalau pembedahan itu pasti ada terjadinya resiko pendarahan, dan juga kalau kita kekurangan cairan itu pendarahan, kalau kitanya kekurangan volume cairan itu terjadilah terhadap pada abnormalnya itu dalam pendarahan itu tidak normal, jadi abnormal. Gitu ya Ibu. Intervensinya kamu sama nggak dua masalah ini, Mbak? Intervensimu sama enggak ini dua ini? Iya. Iya. Saya ini Ibu cuman untuk ininya aja, tapi ininya masih satu tujuan juga. Kayak gitu. Nggak bisa. Kamu nggak bisa ya, Bu. Nek misalnya kamu itu masalahnya sama, terus kemudian resiko perdarahan berhubungan dengan pembedahan. Berarti datamu itu adalah perdarahan pada luka pasien saat pembedahan sama tekanan darah sama nadi, ya kan? Iya. Terus resiko kekurangan volume cairan berhubungannya dengan drainase abnormal. Drainase abnormal itu apa tuh? Dari ini Bu, faktor yang berhubungan dari kekurangan volume cairan, itulah adanya dari etiologinya drainase abnormal. Pasti ada luka dari pendarahan. Tapi intervensinya kamu samain? Intervensinya anti ngambil yang ini Bu, resiko kekurangan volume cairan. Jadi kalau kitanya di sini kan ini perawat segera melakukan tindakan memberikan cairan NaCl 60 tetes. Nah, jadi tekanan darahnya menjadi ini Ibu normal, kayak gitu ya Ibu. Setahu anti kayak gitu Ibu, masih bingung. Ini kan datamu itu sama persis, tapi kok ada dua masalah gitu maksudku itu yang sedang Bu Nova pikirkan gitu. Lebih ke arah resiko perdarahannya apa lebih resiko kekurangan volume cairan? Resiko perdarahan. Resiko kekurangan volume cairan. Nek resiko perdarahan sama resiko kekurangan cairan itu intervensinya podo apa ora? Ada indikator yang sama nggak di situ? Nek orang perdarahan itu kan mesti volume cairannya kekurangan toh? Iya. Nah, misalnya resiko perdarahan berarti dia juga akan beresiko terjadi kekurangan cairan toh? Iya Ibu.
Nah, ya pilih salah satu. Mau resiko perdarahan, resiko kurang volume cairan. Resiko kekurangan volume cairan aja, Ibu. Ya, kalau ya monggo lebih menunjang data yang mana. Kalau resiko perdarahan itu kan di soal itu kan ada perdarahan pada luka, cuman di situ belum ada berapa jumlah cc-nya. Iya. Kalau resiko kekurangan volume cairan, di situ ada nggak data bahwa pasiennya itu puasa kayak gitu-gitu, ada nggak puasa sekian jam? Kalau yang tadi punya data, coba ada nggak? Nggak ada ya? Dia kan akralnya udah dingin ya. Iya, Ibu. Perawat segera melakukan resusitasi cairan dengan perbedaan ini. Kalau Anda mau mengangkat risiko perdarahan, udah nggak bisa, karena di situ sudah terjadi perdarahan. Paham? Paham, Ibu. Karena di situ memang di situ di soal tidak disebutkan berapa jumlah cc-nya, jumlah perdarahannya, tapi ada perdarahan di area luka, terus kemudian dilakukan resusitasi cairan, ya kan? Nah, pertanyaannya Bu Nova adalah di sini sudah ada akral dingin. Ya, sudah ada akral dingin. Artinya kalau resiko perdarahan kan berarti udah keliru karena udah salah ya. Iya, Ibu. Ya, karena sudah terjadi perdarahan. Nah, ini akan berhubungan dengan tadi Mbak Alenta resiko shock. Resiko shock, harusnya resiko shock hipovolemik harusnya. Tapi saya nggak tahu nih Mbak Alenta tadi kok resiko shock berhubungan dengan hipovolemik. Apakah resiko shock shock itu kan banyak ya, ada hipovolemi, ada hemoragi atau perdarahan, resiko shock neurogenik atau nyeri yang terlalu hebat, ada resiko shock kardiogenik karena dia ada masalah dengan jantung sehingga dia shock. Itu banyak jenis-jenis shock. Yang paling memungkinkan adalah resiko shock. Karena apa? Dia sudah ada akral dingin. Cuman yang harus kita amati adalah yang punyanya Alenta tadi. Alenta ada nggak monitor di sini? Ada Alenta? Ya, Bu. Ya, Alenta kamu ambil bukunya di mana? Referensi diagnosanya di mana? Di Linda sama Nanda itu resiko shock kan, Bu. Terus ada hipovolemia. Hipovolemia itu berhubungan dengan sebentar dulu. Yang ada kamu referensi yang kamu tulis tuh ini apa resiko shock saja atau ada resiko shock hipovolemiknya? Etiologinya memang hipovolemik ya? Iya, Bu. Masalahnya resiko shock. Etiologinya apa aja, Mbak? Karena di situ sudah ada akral dingin, nah risiko perdarahan udah enggak bisa. Ya, karena nadinya juga udah 70, tekanan darahnya udah mulai menurun, cuman dia RR-nya masih normal. Apa Mbak etiologinya apa aja? Sebentar, Bu. Oke, sambil menunggu Alenta, kelas B tadi masalahnya apa aja kelas B? Masalah yang diangkat apa aja kelas B? Tadi katanya mau presentasi. Halo? Iya, Bu. Ya, apa? Ya, silahkan Mbak Fadila. Oh, enggak presentasi, enggak kasih cek apa. Ya, sambil nunggu Alenta etiologinya. Udah ketemu belum Alenta sambil Mbak Fadila share screen? Ibu, tapi ini pakai HP cara Nggak ngerti. Pakai HP yang nggak bisa share screen tau. Di Nanda, resiko shock itu kan rentan mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa yang dapat mengganggu kesehatan.
Kondisi terkaitnya itu ada hipotensi, hipovolemia, hipoksemia, hipoksia, infeksi, sepsis, dan sindrom respon inflamasi sistemik. Ulangi, Do. Wah, panjang itu. Etiologinya apa? Hipovolemi, terus? Hipotensi, hipoksemia, hipoksia, infeksi, sepsis, dan sindrom respons inflamasi sistemik. Oh, berarti resiko shock ya, berhubungan dengan hipovolemik ya. Berarti benar ya. Oke, good, Alenta. Oke, silakan Fadila, tadi diagnosanya apa aja, Dok? Orang rasa share screen, kamu diagnosanya apa, wes? Sebentar buin sama yang pakai laptop. Kelas D tadi, D itu Erlena ya, D itu. Kelas D itu sama dengan siapa tadi, Erlena? Pasiennya terpasang intubasi enggak? Pasiennya terpasang intubasi enggak, Dok? Disampaikan enggak di situ? Terpasang kan berarti ada risiko aspirasi. Ada Vivin sini. Vivin ikut kelompok saya, tak? Ya, Bu, yang intra itu di kasusnya kondisi terpasang ETT yang terhubung dengan ventilator. Oh, berarti ya berarti harusnya diagnosanya resiko shock sama resiko aspirasi. Sama satu lagi bisa terjadi resiko depresi pernapasan karena dia dapat general anestesi toh. Ya, cuman di kasus ini lebih condong ke resiko shocknya yang ditonjolkan karena dia ada perdarahan, kemudian ada resusitasi cairan yang sudah dilakukan. Ya, terus dia terpasang ETT berarti bisa kita angkat menjadi resiko terjadinya aspirasi. Jadi ada 2 minimal pada kasus ini. Ya. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau ditanggapi? Ibu, Ya. mohon kelas B mau presentasi, tolong dijadiin host. Oh, siapa? Anistia. Iya. Oh, ini udah nih, dari jadiin co-host. Yang mengangkat resiko aspirasi enggak ada ya? Enggak ada ya? Ada, Bu. Ini Oh, kelas ada. Oke, yaudah yuk, kelas D yuk. Tapi kenapa teriak-teriak? Tak ada yang mau presentasi, kelas D. Bedain dong, bedain dong. Intra anestesi, oke. Resiko aspirasi. Oh, resiko infeksi. Oke. Mbak, minta tolong presentasinya digedein lagi, Mbak. 120 atau 110 gitu. Ya, oke, good. Ke bawah lagi, Dok. Ke bawah, Dok. Oke, wes. Sudah. Nah, ini kan kelas D mengangkat resiko aspirasi terpasangnya ET. Udah benar. Ya, udah benar. Tapi untuk perdarahannya jangan dimasukkan ya, Mbak Anestesia. Perdarahan itu tidak masuk ke resiko aspirasi. Dia bukan menjadi data dari resiko aspirasi. Perdarahan yang masuknya ke tadi resiko shock tadi itu. Ya. Terus pasiennya jadi resiko aspirasi di sini datanya adalah pasien terpasang ETT dengan general anestesi. Itu resiko aspirasi. Yang lainnya terus kemudian RR sekian, itu boleh menjadi data sekian. Terus kemudian itu kan pasien terpasang ETT yang tersambung dengan ventilator. Nah, itu ya bisa ya. Terus kemudian akral dingin, perdarahan, tekanan darah, nadi itu masuk ke resiko shock seperti yang Mas Evan pangkring aku. Itu ya, Mbak Mas semuanya. Iya, Bu. Ya,
Boleh minta tolong yang anestesia ke bawah, Mbak. Kok ada resiko infeksi ya? Ibu, mohon maaf menyela, izin bertanya. Ya, silakan monggo Fadila. Kalau ini kan resiko aspirasi, nah itu bisa berhubungan dengan efektifan pola nafas nggak, Bu? Enggak. Resiko aspirasinya di situ etiologinya apa aja, Mbak? Kayak pola napas itu bukannya dia problem ya? Resiko aspirasi berhubungan dengan pola nafas tidak efektif. Ada Mbak etiologi kayak gitu ada toh? Enggak, Bu. Ini cuma tanya. Oh iya nggak bisa. Tidak efektif pola nafas itu masuk ke problem, Mbak. Jadi dia pola nafasnya tidak efektif karena apa? Nah tinggal dicari etiologinya apa. Itu ya. Tadi yang presentasi siapa? Anestesia sama Fadila ya. Fadila. Oke. Sekalian resiko infeksi tolong Mbak ke bawah Mbak. Kalau Anda ngangkat resiko infeksi, ya stop. Datanya apa datanya? Ya, kalau Anda mau ngangkat resiko infeksi sebenarnya bisa, nggak masalah. Tapi itu bukan peri anestesi ya. Itu lebih ke arah pembedahan. Jadi perawat bedah dengan anestesi itu berbeda. Ya, jadi resiko infeksi itu lebih ke arah ini sebetulnya ya. Ini bisa pos, bisa intra sebetulnya, tapi lebih ke arah biasanya intra juga bisa sih, tapi untuk asuhan keperawatan anestesiologi resiko infeksi itu tidak terlalu ditonjolkan karena kita lebih mengarah ke agent anestesinya atau obat anestesinya. Kalau resiko perdarahan, resiko infeksi ini kan berhubungan dengan lukanya ya, tindakan pembedahannya ya. Iya, Bu. Ya, gitu. Tapi enggak masalah sih, enggak salah juga gitu sebenarnya. Tapi yang ingin Bu Nova fokuskan adalah ke anestesinya, berarti resiko shock sama resiko aspirasi karena dia terpasang ETT, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, nanti dibahas lagi ke anestesi. Iya, Bu. Ya baik, Bu Nova absen lagi, barangkali tadi yang alfa-alfa baru masuk. Yang kelas A, yang alfa adalah Billy, Hasmiatin. Kemudian kelas D yang alfa, Dias saja. Oh ini tadi kelas D udah presentasi ya, saya tuliskan tidak presentasi. Mulai tidak perlu presentasi, ternyata CKP. Kemudian kelas C yang nggak berangkat adalah Fikri. Kemudian kelas D yang nggak berangkat adalah Ahmad Lutfi, Sisilia, Egi, sama Fauriza. Fauriza hadir, Bu. Oh, udah hadir. Maaf Bu, Fikri udah hadir Bu. Egi juga hadir, Bu. Fikri. Egi hadir. Kelas D hadir. Hadir, Bu. Egi. Sisilia alfa ya. Ahmad Lutfi alfa. Oke, berarti kelas D ada 2 yang alfa. Fikri kelas C berarti masuk semua ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Karena waktunya sudah sore, teman-teman mau bermalam minggu. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk kasus ini itu lebih yang menonjol. Resiko infeksi tidak salah ya. Bu Nova tidak mengatakan Hadir. salah. Oh, Hanan hadir. Hadir, Bu. Oh ya, kok udah saya tuliskan hadir. Ibu Anggreni Dara hadir, Bu. Kelas apa? Kelas D, Bu. Kelas D Anggreni. Udah, kelas D itu yang alfa, Lutfi sama Sisilia benar. Kelas C itu di sini masuk semua. Oh iya, Bu. Kemudian kelas B yang nggak masuk adalah Dias. Kelas A yang nggak masuk Billy sama Hasmiatin. Benar ya?
Betul, Bu. Ya, oke, baik teman-teman. Karena ini sudah mau berweekend, silakan malam minggu istirahat, jaga kesehatan. Mohon maaf, kita pertemuan cukup sampai di sini ya. Yang penting kita sudah tahu clue-nya bahwa di intraanestesi untuk fokus ini lebih ke arah resiko shock, karena dia sudah ada akral dingin, tekanan darah sudah mulai menurun, kemudian ada tindakan resusitasi untuk mencegah supaya tidak terjadi shock hipovolemik. Yang kedua, karena dia mendapatkan agen obat anestesi general dan dia terpasang ETT, itu dia lebih ke arah resiko aspirasi. Bisa nggak Bu kalau resiko terjadi depresi pernapasan karena dia dapat obat agen anestesi? Bisa ya, tapi yang Bu Nova ambil adalah yang clue-nya di sini aja 2 cukup ya. Itu ya, Nak. Iya, Bu. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, mohon maaf.